Namun sayangnya konsumen bos keep ini kebanyakan itu bukan dari warga Jepang itu sendiri, melainkan dari warga Indonesia. Untuk urusan film box ship saja, kita harus impor ke Jepang. Kan banyak konten-konten lokal yang bermanfaat, yang bagus-bagus gitu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Fajri Ubaidillah Channel dengan saya Fajri Ubaidillah, berasal dari Pandeglang, Banten. Oke teman-teman, sebelum manusia itu mengenal sistem kemasyarakatan atau peradaban, pada dasarnya manusia itu adalah makhluk biologis, yang mana manusia itu hidup hanya untuk memenuhi dua kebutuhan biologisnya saja, yaitu kebutuhan untuk mempertahankan dirinya dan kebutuhan untuk mempertahankan spesiesnya. Hanya dua itu saja. Kebutuhan untuk mempertahankan dirinya itu bisa kita lihat dari bagaimana manusia itu bertindak. Misalkan saya sedang menyeberang jalan, lalu saya melihat ada mobil yang akan menabrak saya. Maka atas dorongan untuk mempertahankan diri tadi, saya akan menghindari mobil itu untuk menyelamatkan nyawa saya, untuk mempertahankan diri saya. Kan? Atau contoh yang lebih sederhananya lagi, ketika saya lapar, maka saya akan mencari makanan untuk saya makan, untuk mempertahankan diri saya dari kelaparan atau bahkan kematian. Teman-teman yang bekerja pun itu atas dorongan dua kebutuhan biologis itu tadi, untuk mempertahankan diri dan kebutuhan untuk mempertahankan spesies. Nah, teman-teman bekerja itu pasti mengharapkan uang, karena uang itu bisa dipakai untuk memenuhi kebutuhan mempertahankan diri, atau contohnya makan. Dan uang juga bisa dipakai untuk menikah misalkan, yang mana menikah itu adalah definisi dari kebutuhan untuk mempertahankan spesies. Jadi sampai sini bisa dipahami ya, bahwa manusia itu hanya hidup hanya untuk memenuhi dua kebutuhan biologis itu saja. Namun di zaman yang katanya wanita dan pria itu setara di mata hukum, di mana wanita itu tidak membutuhkan pria lagi sebagai penopang ekonominya, di mana emansipasi itu sudah terjadi di mana-mana, di mana wanita karir itu sudah dianggap hal yang biasa, di mana wanita itu punya kebebasan yang sebebas-bebasnya karena sistem demokrasi atau ideologi yang dibawa oleh para pejuang hak-hak wanita. Pada akhirnya kebutuhan untuk mempertahankan spesies ini itu mulai memudar dan dianggap tidak relevan lagi oleh sebagian orang. Apalagi sekarang itu sedang booming orang-orang yang melakukan free child atau keputusan seseorang yang telah menikah untuk tidak memiliki anak atau keturunan. Nah, di video kali ini kita akan membahas free child atau keputusan seseorang yang telah menikah untuk tidak memiliki keturunan atau anak. Nah, kapan free child itu muncul, apa penyebab seorang itu melakukan free child, apa dampaknya terhadap kehidupan sosial, dan bagaimana kita menyikapi orang-orang yang melakukan free child. Nah, mungkin di pembahasan ini juga mungkin kita akan sedikit memahami tentang realitas biologis dan ideologi feminis. Kita akan membahasnya secara ringkas, semoga bisa ya. Ayo kita mulai videonya. Free child atau child free itu adalah sebuah keputusan seseorang yang telah menikah untuk tidak memiliki anak atau keturunan. Menurut Devi Rahmawati, seorang pengamat sosial dari Universitas Indonesia, itu mengatakan bahwa fenomena free child ini bukan hal baru di dunia. Fenomena free child ini itu sudah ada sejak abad ke-16 di Eropa. Dan mungkin di era sekarang, Jepang adalah salah satu negara yang masyarakatnya paling banyak melakukan free child. Maka tidak heran angka kelahiran di Jepang itu sangat rendah sekali. Bahkan ada beberapa rumah yang ditinggalkan oleh pemiliknya itu terpaksa harus diambil alih oleh negara, karena memang rumah itu tidak mempunyai ahli waris selanjutnya gitu. Nah, untuk mendorong gairah seksual pada warganya, pemerintah Jepang itu menciptakan sebuah industri film box ship. Nah, tujuannya untuk apa? Untuk menyadarkan warganya betapa pentingnya seks untuk keberlangsungan spesies dan keberlangsungan sebuah negara, agar selalu menciptakan generasi-generasi penerus gitu. Nah, namun sayangnya konsumen box keep ini kebanyakan itu bukan dari warga Jepang itu sendiri, melainkan dari warga Indonesia. Ya betul. Maka
saya juga suka heran ya, kenapa untuk urusan film box ship saja kita harus impor ke Jepang. Kan banyak itu konten-konten lokal yang bermanfaat, yang bagus-bagus gitu kan. Misalkan seperti konten alam semenit, guru gembul, misalnya sisi terang, kan itu konten-konten yang membangun dan mempunyai yang membuat kita mempunyai wawasan yang luas gitu. Lalu jika kita bertanya kenapa seseorang itu sampai bisa memutuskan untuk free child atau memutuskan untuk tidak memiliki anak, ya banyak sekali motif yang menjadikan mereka itu memutuskan untuk tidak memiliki anak. Dari mungkin mereka itu karena trauma, atau mungkin mereka cuma males aja ngurus anak, atau mungkin mereka tidak mau merasakan sakit saat melahirkan, atau mungkin mereka itu tidak mau anak mereka hidup di zaman yang serba sulit seperti ini gitu kan. Banyak sekali motifnya. Namun coba kita dalami apa yang akan terjadi ketika kita melakukan free child atau memutuskan untuk tidak memiliki anak. Ya tentu saja dampak pertama yang akan terjadi kepada wanita yang memutuskan untuk free child itu mereka akan berisiko lebih tinggi terkena kanker payudara. Karena kenapa? Karena hasil penelitian itu membuktikan bahwa perempuan yang mengalami peningkatan progesteron dan penurunan estrogen saat hamil akan bisa melindungi payudaranya dari kanker. Gitu. Nah, selain kanker payudara, wanita yang memutuskan untuk free child juga berisiko tinggi terkena kanker ovarium dan tumor rahim. Nah, lalu bagaimana Islam memandang free child atau child free ini? Sebetulnya saya tidak punya kapasitas yang cukup untuk menjawab bagaimana pandangan Islam terhadap fenomena free child ini. Namun saya tetap akan harus menjawabnya karena agar melengkapi beberapa segmen di video ini. Jadi pernikahan dan mempunyai anak itu adalah sebuah sunnah. Namun di dalam pernikahan itu ada sebuah keutamaan, yaitu mempunyai anak. Dengan kita memutuskan untuk tidak memiliki anak atau free child, itu secara tidak langsung menurut saya akan menghilangkan keutamaan tersebut. Dan mungkin ada juga beberapa alasan yang dikeluarkan oleh orang-orang yang memutuskan untuk free child. Mungkin salah satunya adalah teman dari teman saya, sebut saja dia Asep gitu kan. Saat saya tanya, Sep, kamu kenapa memutuskan untuk tidak memiliki anak? Dia menjawab seperti ini, bro, manusia di bumi ini itu sudah banyak sekali gitu. Sedangkan sumber daya kita itu semakin hari semakin berkurang. Maka jika kita terus menambah populasi manusia di bumi ini, maka kita akan kelaparan gitu. Maka kita kekurangan sumber daya pangan, alam gitu kan. Kita harus cinta lingkungan, bro gitu. Nah, ya tentu saja kalau kita bicara soal populasi, bumi itu ya, bumi idealnya diisi oleh 2 miliar manusia. Namun pada kenyataannya hari ini itu manusia jumlahnya sudah mencapai kurang lebih 8 miliar. Berarti kan bumi itu sudah over kapasitas dari kapasitas idealnya gitu kan. Nah, karena manusia ini populasinya semakin meningkat, ya tentu saja manusia yang banyak ini tentu saja membutuhkan sumber daya alam atau sumber daya yang banyak juga gitu. Sedangkan sumber daya itu sifatnya semakin hari, semakin tahun itu semakin berkurang. Bayangkan jika manusia itu semakin hari semakin bertambah dan sumber daya itu semakin hari semakin berkurang, maka jika ini terus berlanjut, maka akan terjadi kelaparan di mana-mana. Maka tidak heran sekarang ini ya, di zaman sekarang itu kemiskinan semakin meluas di mana-mana gitu. Kelaparan terjadi di mana-mana kan. Ya menurut saya jika memutuskan untuk free child dengan landasan, dengan dasar seperti ini, ya mungkin relevan. Namun jika kita bicara soal kita harus cinta lingkungan atau bagaimana, ya jangan jauh-jauh dulu kita berbicara lingkungan gitu. Karena untuk mencintai lingkungan atau untuk menjaga lingkungan itu kan tidak melulu untuk tidak memutuskan untuk tidak memiliki anak kan. Buat apa kita berbicara free child untuk melindungi alam segala macam, kalau motor kita saja masih pakai bensin, mobil kita masih pakai bensin, ya bagaimana kita berbicara cinta lingkungan kalau kita aja motor, mobil, kendaraan kita itu masih pakai bahan bakar fosil gitu kan. Kan bahan bakar fosil kan ditambang, minyaknya
ini disedot-sedot kan itu akan merusak alam juga pada akhirnya gitu kan. Karena kan untuk menjaga alam kan bisa saja dimulai dari hal-hal kecil, untuk tidak membuang sampah sembarangan, untuk tidak mungkin beralih dari kendaraan fosil ke kendaraan listrik, kan bisa dari hal-hal kecil seperti itu gitu kan. Nah, namun terlepas dari itu, coba kita bicara pada hal yang lebih jauh lagi daripada itu. Nah, sebelum manusia itu mengenal sistem kemasyarakatan atau peradaban, pada dasarnya manusia itu adalah makhluk biologis, yang mana manusia itu hidup hanya untuk memenuhi kebutuhan biologisnya saja, seperti yang saya sebutkan di awal video tadi ya, yaitu kebutuhan untuk mempertahankan dirinya dan kebutuhan untuk mempertahankan spesiesnya. Nah, dan pernikahan itu adalah sebuah cara manusia untuk melegalkan seks dan untuk memenuhi kebutuhan mempertahankan spesiesnya. Nah, tubuh laki-laki itu dipenuhi oleh kebutuhan untuk mempertahankan diri, maka dari itu tubuh laki-laki itu berotot saya tidak berotot maka dari itu tubuh laki-laki itu berotot, dan secara fisik laki-laki itu lebih kuat daripada wanita. Lalu secara naluri pun laki-laki itu dipenuhi oleh kebutuhan biologis untuk mempertahankan spesies, maka dari itu tidak heran jika laki-laki itu mudah sekali terangsang. Sedangkan wanita itu secara fisik lebih lemah daripada laki-laki, karena tubuh wanita itu didesain hanya untuk memenuhi kebutuhan mempertahankan spesies atau difokuskan terhadap reproduksi saja. Lalu setelah manusia itu mengenal sistem kemasyarakatan dan peradaban, maka di masyarakat agraris itu ada sebuah istilah atau peribahasa yang banyak anak banyak rejeki gitu. Nah, kenapa bisa seperti itu? Karena masyarakat pada waktu itu punya lahan garap pertanian yang sangat luas sekali gitu. Dan pada waktu itu juga masyarakat belum pernah mengenal yang namanya rekayasa genetik, intensifikasi pertanian, dan lain-lain gitu kan. Nah, maka bagaimana caranya menggarap lahan yang luas ini dengan baik agar menghasilkan panen yang melimpah? Ya, dengan mempekerjakan anak-anak yang banyak itu tadi gitu. Nah, dalam konteks ini, anak-anak juga biasanya dijadikan kompensasi atas kegagalan orang tuanya gitu kan. Karena orang tua itu gagal menggapai cita-citanya karena memang mungkin usia dan kesempatannya yang tidak bisa diulang lagi, maka mereka melimpahkan tanggung jawab dan ambisinya untuk mencapai cita-citanya yang gagal itu kepada anak-anaknya. Kan banyak ya orang tua yang sering bilang begini sama anaknya. Nah, kamu itu jangan seperti bapak ini kerjanya gak bener, dulu itu bapak sekolah sering bolos gitu kan, maka kamu harus rajin belajar agar kamu menjadi orang yang sukses gitu, agar kamu menjadi hidupnya senang di masa depan gitu. Namun pada kenyataannya yang kita lihat hari ini, itu kebanyakan orang yang melakukan child free ini atau memutuskan untuk tidak memiliki anak, itu adalah kebanyakan orang yang secara ekonomi sudah mapan dan secara karir juga mereka sukses gitu. Karena mereka tidak mempunyai alasan dan tidak mempunyai motif untuk menjadikan anak itu sebagai kompensasi atas kegagalan untuk meraih cita-cita orang tuanya gitu kan. Buat apa saya mempunyai anak untuk meneruskan cita-cita yang tidak pernah saya gapai waktu dulu? Karena kan saya sudah sukses gitu kan, saya sudah mempunyai segalanya. Namun kan hal-hal seperti ini kan juga menimbulkan masalah baru ya, seperti yang terjadi di Jepang itu. Nah, namun apa hak saya juga untuk mengatur urusan rumah tangga orang lain? Apa urusan kita juga untuk mengatur hubungan seksual orang lain gitu kan? Karena kan child free ini adalah sebuah keputusan, selama dia tidak merugikan orang lain dan selama masih dalam tahap yang wajar gitu kan, ya menurut saya fine-fine saja gitu. Dan ini mungkin boleh-boleh saja, apalagi jika dilandaskan pada masalah populasi itu tadi yang kita bahas di pertengahan video tadi ya, mungkin akan relevan jika dilandaskan pada argumen yang tadi. Namun apa berhak kita juga, kita tidak punya hak untuk mengatur orang lain. Kamu tidak boleh child free, kamu harus punya anak, kan kita tidak punya hak juga untuk hal itu. Maka di sini saya bisa menyimpulkan bahwa child free itu adalah sebuah keputusan yang tidak bisa kita campur adukan atau kita campur tangani oleh orang lain, karena ini sudah di dalam
ranah rumah tangga atau ranah privat yang tidak bisa orang lain atau orang luar itu mengatur urusan rumah tangga orang lain gitu kan. Nah teman-teman, sampai di sini saja pembahasan kita mengenai child free atau keputusan seseorang yang telah menikah untuk tidak memiliki anak. Nah, semoga video yang saya sampaikan ini, pembahasan yang kita bahas hari ini, semoga bisa menambah wawasan teman-teman semua, dan kemudian semoga video ini juga bisa membuat kita membuka wawasan-wawasan atau pemikiran yang baru dan semakin luas juga. Dan buat teman-teman yang sudah subscribe, udah like, dan udah menonton video ini, saya ucapkan terima kasih. Dan seperti biasa, kita akhiri video ini. Saya Fajri Ubaidillah, seperti biasa. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat ya. Thank you for watching this video until it is finished. If useful to you guys, please like and share this video. If you have any suggestions for us, leave a message in the comments field. Always support us by clicking the subscribe button, because it means a lot to us. To the next video.